Apaan Pak Saud? Perpu itu syaratnya harus darurat. Sekarang ini darurat korupsi bro. Kerugian negara itu apa? Dihitung oleh siapa? Ya kan? Berbuat tidak berbuat itu apa? Memperkaya orang lain itu apa? Ada orang bilang pasal 2 pasal 3 itu diminta dihapus. Karena itu... Sahabat muda Indonesia, kembali lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Hari ini kita akan diskusi banyak, minta pencerahan dari seorang senior kita. Senior yang punya rekam jejak yang luar biasa. Hidupnya hampir separuh dihabiskan dalam urusan-urusan yang terkait dengan urusan-urusan rahasia, intelijen. Belakangan beliau menjadi komisioner KPK Republik Indonesia dan hari ini menjadi aktivis anti rasuah. Sahabat muda Indonesia, belakangan ini, beberapa hari ini terjadi penangkapan, bahkan penetapan tersangka atau pemanggilan sebagai saksi beberapa pihak yang disinyalir sebagai upaya politisasi, bahkan kriminalisasi. Nah, senior kita pasti bisa menjelaskannya secara lebih jelas. Kita sapa dulu. Selamat sore Bang Saud. Selamat sore Mas Ilham. Luar biasa, terima kasih banyak Bang telah hadir di podcast Rumah Pemuda. Sama-sama. Biasanya salam pemuda gitu ya? Salam pemuda nanti di ujung Bang. Semangatnya nanti di ujung. Bang, seperti yang kita tahu, ada kasus Mas Hasto. Ya. Yang kemudian Bu Koni terang-terang melawan, bahkan menyebut nama Pak Jokowi, anak Pak Jokowi, macam-macam. Terakhir kita dengar Pak Ahok dipanggil. Sementara Pak Ahok ini kita tahu sebagai komisaris di Pertamina. Bukan direksi Bang. Iya komisaris. Bukan direksi. Meskipun memang ada aturan yang menjelaskan bahwa komisaris bukan tidak bertanggung jawab atas aktivitas direksi. Tetap juga bertanggung jawab. Ya. Nah terkait proyek LNG. Bang, gimana ceritanya tuh Bang? Iya, kalau kita bicara, ini kan Pertamina berarti BUMN ya? BUMN. Nah kalau dari perspektifnya KPK, targetnya KPK itu kan penyelenggara negara. Penyelenggara negara. Iya, jadi semua penyelenggara negara itu ya mulai presiden sampai ke bawah gitu. Tetapi bisa juga swasta. Swasta kalau menyuap penyelenggara negara. Yeah. Penyelenggara negara itu ya kita by definition itu adalah seseorang yang menerima fasilitas dari negara dan punya kewajiban terhadap negara. Nah kalau di pejabat katakanlah BUMN dalam hari ini yang bergerak di bidang migas ini kan memang dalam sejarahnya itu kan banyak pendekatan sejarahnya. Okay. Baik itu kalau kita bicara pendekatan udara 45 ada juga di situ cabang industri penting gitu ya. Makanya kenapa akhirnya cabang-cabang industri penting dan hal yang mengawasi hajat hidup orang banyak menjadi perhatian pemerintah cenderung memang menjadi eye catching buat banyak orang. Nah, begitu juga di dalam strukturnya ya, dalam struktur kepengurusannya gitu. Dan itu sangat strategik. Kita bisa bayangkan kalau tiba-tiba pom bensin kita tuh tutup semua karena salah urus, selesai Republik ini kan. Betul. Nah jadi makanya ini hal-hal yang sangat strategik. Dan walaupun nanti ada banyak kaitan juga hal-hal yang lebih strategik lagi di dunia internasional. Misalnya orang sekarang bicara bagaimana menurunkan suhu bumi. Okay. Nah ya kan Pertamina mulai bicara sumber-sumber energi terbarukan. Gitu. Nah khusus kepada bagaimana kita sebenarnya karena memang kalau kita melihat kan lifting kita ini kan masih belum bisa dipenuhi. Jadi pertambangan dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Makanya lifting migas kita itu berapa, kemudian dilakukanlah impor dalam hal ini Pertamina. Nah, kalau kemudian kemarin itu menjadi menarik perhatian dikaitkan dengan periode sebelumnya, periodenya siapa Ahok tadi ya? Yeah. Nah itu kan menjadi menarik perhatian. Yang jadi masalah adalah bagaimana sebenarnya tanggung jawab setiap orang. Kalau di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu kan di pasal 2 dan pasal 3 kalau kerugian negara biasanya di situ. Yeah.
Kecuali kalau suap beda itu pasal 5 dan seterusnya, bentuk-bentuknya. Nah, kalau kerugian negara itu kan pasal 2, pasal 3 itu dijelaskan kerugian negara, terus seseorang itu dia berbuat apa gitu. Karena di pasal 2, pasal 3 itu menjelaskan intinya adalah apa yang dia perbuat sehingga negara rugi, orang lain yang untung. Terus kemudian kalau sesuai dengan jabatannya, apakah ada katakanlah penyelewengan. Nah, atau penyalahgunaan jabatan. Iya, penyalahgunaan jabatan. Itu pasal 2, pasal 3. Most likely itu kalau di kasus-kasus kerugian negara ya pasal 2, pasal 3. Lain hal nanti umpamanya dia diam-diam ngambil kebijakan tapi kemudian ada kickback gitu ya. Walaupun pasal 2, pasal 3 ini masih debat banget. Sangat debat. Tanya nanti suatu saat sama ahli hukum siapa aja di Indonesia. Pasal 2, pasal 3 ini banyak perdebatan. Ya kan? Kalau kemarin kan kasus sebelumnya yang terkait dengan Karen itu kan dia pasal 2 juga. Pasal 2, pasal 3 dikaitkannya. Nah sekali lagi pertanyaannya kembali lagi. Kenapa ini sepertinya kok dinuansakan politisasi gitu kan? Iya kan gitu ya. Sama dengan kaitannya dengan Hasto, tapi kita nggak bahas Hasto hari ini, ya kan? Ya karena memang kalau dia kebijakan yang di pasal 2, pasal 3 itu sangat syarat sekali dengan politisasi, ya kan? Punya potensi politisasi, karena itu ada wewenang kan? Jabatan orang di situ kan? Ya, jadi bisa saja dikait-kaitkan dengan politisasi, tetapi yang paling penting adalah sebenarnya siapa berbuat apa di dalam pasal 23 itu. Ya kan? Apakah dalam hal ini pemanggilan seseorang itu murni karena memang ada kaitan dengan jabatannya? Karena pasal 2, pasal 3 itu adalah pejabat negara ya. Ya, apakah dia berbuat sesuatu atau tidak berbuat kan gitu. Ada juga diperintahkan orang sebenarnya tidak berbuat gitu. Tidak ngontrol jadi diam-diam aja kan. Negara rugi gitu kan. Atau dia berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dikasih izin, kasih izin gitu ya. Nah pasal 2, pasal 3 ini yang saya katakan tadi memang banyak perdebatannya. Bahkan kemarin saya mendebat karena ada orang bilang pasal 2, pasal 3 itu diminta dihapus. Karena itu pasal yang bisa mentersangkakan siapa aja, memanggil siapa aja pejabat negara. Punya potensi. Iya kan? Nah makanya kalau saya bilang bukan dihapus tetapi diperjelas kerugian negara itu apa, dihitung oleh siapa, ya kan? Berbuat tidak berbuat itu apa, memperkaya orang lain itu apa. Kalau saya membuat kebijakan, saya menteri, kemudian orang untung, masa saya disalahin? Yang namanya bisnis harus untung dong. Nah jadi itu harus dijelaskan. Gitu. Makanya pasal 2, pasal 3 ini salah satu undang-undang tindak pidana korupsi yang harus kita selesaikan. Selain umpamanya kalau kita bicara undang-undang KPK sendiri yang undang-undang itu kita harap dikembalikan sebenarnya untuk supaya dia benar-benar independen sehingga isu-isu politisasi tidak muncul. Di era saya coba Mas Ilham di era saya pernah dengar nggak KPK dipolitisasi? Iya betul. Karena undangnya masih undang-undang lama, dia masih independen, dia bukan dari bagian dari pemerintah. Kan pernah ingat kan ada seorang manggil Pak Agus, hentikan katanya. Ya kan, ada kata-kata itu kan. Kita nggak peduli, enak aja hentikan kan gitu kan. Itu padahal waktu itu undang-undang KPK masih independen loh. Belum baru itu undang-undangnya. Itu kan kejadiannya di depan sini itu tahun 2017-2018 undang-undang KPK baru kan 2019. Masih ada orang yang coba mempengaruhi. Apalagi dengan undang-undang sekarang ini 2019 ini KPK itu sudah bagian dari pemerintah. Jadi pasti orang mikir apa aja yang dilakukan pasti dicurigain. Kasihan sebenarnya yang kerja di KPK itu sekarang itu kalau saya lihat. Kasihan mereka. Apa aja yang dinilai bisa salah. Karena udah bicara trust. Ya enggak? Kita udah bicara kepercayaan sekarang. Level of trustnya sangat rendah. Jadi sekali lagi kembali ke case ini akan menjadi menarik sebenarnya tadi. Bahwa walaupun dia tidak bagian dari direksi tapi dia bagian dari manapun. Ya dia wajar saja dipanggil. Sehingga makin orang bertanya juga. Loh dia kan nggak ngambil kebijakan langsung gitu loh. Mungkin ada kickbacknya, mungkin karena dipanggil. Kita nggak tahu kan. Karena gini, per hari ini kita kan nggak tahu beliau dipanggil itu sebagai apa. Sebagai saksi. Sebagai saksi ya kan. Tapi kan saksi untuk berubah menjadi tersangka itu kan. Iya kan. Sekejap mata itu. Sekejap mata itu. Makanya saya bilang kembali lagi. Kalau sebagai saksi nanti mungkin. Kalau saya lihat di media itu kan dia bilang.
saya dipanggil dalam kaitan sebelum kasus itu terjadi sebelum saya. Benar. Justru kasus itu ketahuan setelah saya di era saya katanya. Ya, jadi ini bisa jadi menarik bahwa mungkin bukan bisa jadi ya. Kita lebih boleh percaya bahwa Ahok dipanggil untuk mengklirkan persoalan ini. Bukan dia bagian dari yang dikenakan di pasal 2 pasal 3 tadi itu. Bisa jadi begitu, bisa jadi loh ya. Karena kita bukan di sana kan. Dua kemungkinan. Pak Ahok yang menegaskan bahwa benar pernah terjadi hal yang merugikan negara di zaman dia setelah dia evaluasi atau karena kasusnya 2004 Bang. Iya, panjang itu kejadiannya. 2014 sorry. Iya, panjang. 2014. Penetapan tersangkanya 2024. Iya. Bahkan yang kalau saya tidak salah kan mantan Menek BUMN juga dipanggil tuh. Iya, yang sebelumnya. Iya. Oke. Jadi memang kalau expirednya itu kan itu di dalam daluarsanya tindak pidana itu kan ada kategori kan. Intinya mulai dari berapa tahun sampai 18 tahun lah. Tergantung dari pasal berapa potensinya dan kemudian expire-nya berapa tahun. Jadi kalau 2014 kan berarti masih belum kan. Karena paling baru 10 tahun itu kan. Baru 10 tahun. Jadi makanya hati-hati kalau lagi menjabat jangan dianggap kita lagi santai-santai bisa juga dipanggil kan. Karena kadaluarsanya kan 18 tahun gitu. 18 tahun Bang? Ya bisa 18 tahun kadaluarsanya itu. Untuk yang hukumannya berapa saya lupa tabelnya. Tapi intinya adalah kalau itu 2014, sekarang baru 2025 kurang dari... Baru 11 tahun. Ya jadi masih bisa dipanggil-panggil gitu. Nah, jadi silakan bagi Anda yang sedang menjabat sekarang harus hati-hati. Lagi main cucu di Hawaii dipanggil ya kan. Abang memang melihat bahwa hari ini KPK dalam kendali pemerintah. Kalau kita lihat dari... kondisi yang kita lihat sekarang, kondisi aktual yang kita lihat, sebenarnya Mas Ilham udah bisa menjawab sebenarnya. Ya kan, nggak perlu nanya ke saya sebenarnya. Iya. Tapi karena saya narasumber harus jawab kan gitu kan. Jadi indikasinya kan banyak. Kalau orang kemungkinan paru-parunya keganggu, indikasinya malah batuk. Tapi oleh kita kadang-kadang dikasih obat penekan batuknya berhenti tapi paru-parunya tetap kerusakan gitu kan. Jadi artinya indikasi-indikasi yang kita lihat pertanyaan Mas Ilham tadi itu adalah ya jelas memang bahwa ada indikasi yang cukup kuat yang meyakinkan kita bahwa KPK itu yang saya selalu bilang di banyak media itu berpotensi untuk di-remote dari jauh gitu ya. Dan saya bilang bahkan remote-nya baterainya nggak pernah habis, diganti-ganti terus remote-nya gitu. Berpotensi untuk di-remote oleh seseorang untuk kemudian dia bukan lagi membangun hukum yang disebut hukum yang adil, hukum yang benar dan hukum yang pasti kan, hukum yang bermanfaat kan. Hukum itu kan harus 3 hal itu kan, hukum yang adil, hukum yang pasti dan hukum yang bermanfaat. Nah KPK adil nggak? KPK bermanfaat nggak? KPK menimbulkan kepastian nggak? Ya kan? Dua case ini kan kita singgung dikit lah case Hasto itu kan menjadi membuat sesuatu orang bertanya-tanya apa sih yang terjadi gitu. Nah sehingga kalau kita bertanya kenapa kemudian bagaimana sebenarnya undang-undang KPK waktu dibuat, kalau kita ada waktu ya cari ya catatan-catatannya, memorinya waktu itu sebenarnya pasal per pasal itu seperti apa gitu. Mulai dari undang-undang KKN ya kan. Nah di situ kan disebutkan bagaimana sebenarnya kita memberantas korupsi, baru kemudian undang-undang tindak pidana korupsi dan seterusnya dari tahun katakanlah 98 ya kemari gitu. Nah itu kan sebenarnya arahnya itu adalah badan anti korupsi yang seperti yang kita tanda tangani di Piagam PBB. Kita menandatangani Piagam PBB itu walaupun itu undang-undang tindak pidana korupsi kita lebih dulu ya daripada Piagam PBB sendiri. Tapi di situ kita udah menandatangani bahwa kita harus melakukan pemberantasan korupsi yang disebutnya harus transparan. Terus kemudian yang disebutnya akuntabel. Akuntabel itu ada urutan-urutan yang disebutnya due process of law. Nggak boleh lu sembarangan manggil-manggil orang aja kan gitu kan. Jadi transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, baru fairness.
Iya dong, harus fair dong. Ini fair nggak nih, kan gitu. Jadi betul, kemanapun Anda pergi ke dunia, pasti akan begitu, transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness. Baru berikutnya kemudian adalah mendorong orang untuk melakukan anti korupsi. Baru yang berikutnya adalah bahkan melindungi orang-orang yang bergerak di anti korupsi gitu. Iya kan? Seperti podcast kita ini, kalau nanti ada seseorang ngomongnya gimana, bukan kemudian Mas Ilhamnya panggil tuh kok nanyain Saud tuh mau ngapain tuh gitu kan. Itu namanya nggak mendorong. Nah kan kita bicara anti korupsi hari ini kan. Iya praktis kan bicara anti korupsi gitu. Jadi 6 hal tadi itu yang kemudian di Indonesia masih awut-awutan. Padahal itu prinsip, Bang. Prinsip, kalau pergi ke akademik mana aja, ini harus nggak boleh dipisahkan. Saya ulangi ya, transparan, akuntabel termasuk itu semua SOP, prosedur, due process of law. Due process of law itu adalah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai putusan. Itu kan due process of law. Nggak boleh orang tiba-tiba ada orang bilang, udah maafin aja orang yang koruptor tuh kembaliin uangnya. Itu nggak boleh itu. Nggak boleh, Itu nggak boleh. Itu bukan due process of law. Di luar negeri juga ada perusahaan yang disebutnya yang di Inggris, mau katakan gitu ya. Ada perusahaan kemudian dimaafkan oleh negaranya karena perusahaan itu membawa nama negara gitu ya. Dia maafkan, tapi dia lewat proses pengadilan. Nah, itulah due process of law. Jadi saya katakan sekali lagi, bagaimana Anda bisa transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, fairness, terus kemudian mendorong pemberantasan korupsi, baru kemudian melindungi orang yang pemberantasan korupsi. Di masa lalu kan orang kalau bicara korupsi dianggap musuh negara kan. Aku juga pernah dianggap musuh negara loh. Padahal intelijen negara nih. Karena musuhnya banyak gitu. Gila, ini gue bilang jadi musuh negara, gue ngaco gitu kan. Ya saya bisa jelasin detailnya gitu. Nah jadi artinya sekarang kalau kita kembali kenapa KPK menjadi seperti yang kita ragukan sekarang. Which is ini ada tanggung jawab presiden yang baru dalamnya Pak Prabowo. Kalau memang dia mau mengubah KPK menjadi seperti dulu. When I was there gitu ya. Saya bilang sih kembalikan undang-undangnya. Undang-undang KPK itu buat aja independen lagi. Supaya Pak Prabowo bisa dengan nyenyak melihat, dah gue percaya KPK, lu yang awas ya. Kalau nggak benar awas lo. Ya kan? Sekarang nggak bisa dia bilang gitu. Awas ya, lu benar. Enggak, dia itu udah bagian timnya Pak Presiden. Karena dia bagian dari pemerintah sekarang. Karena dia bagian dari pemerintah. Itu yang agak sulit. Waktu zaman abang itu kan tidak ada dewan pengawas di KPK. Ya apalagi kayak gitu. Tapi ada yang lebih kejam loh dewan pengawas. Kalian kan tahu yang aku pernah sekarang ngomong di TV itu kan. Mungkin kamu ikut unjuk rasa juga tuh ke KPK. Tahu kan aku salah ngomong itu kan. Itu aku ambil dipecat loh dari KPK itu. Hanya salah ngomong aja di TV. Karena saya dianggap di situ melanggar nilai-nilai yang disebutnya 9 nilai di KPK. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, berani, sederhana, adil. Ya kan itu dianggapnya Saud dianggap tidak adil, menyebut nama organisasi itu nggak boleh gitu. Ya kan? Nah itu nggak boleh. Itu sampai dipecat. Sedetail itu kita menjaga bagaimana dewan pengawas nggak ada tapi bisa kita lakukan pengawasan. Padahal perilaku itu tidak akan ada kaitannya dengan pemberantasan korupsi ya Bang? Iya. Padahal itu kan saya menginspirasi orang sebenarnya ketika cuman salah. Itu pun bisa disanksi gitu. Apalagi kalau kita manggil-manggil orang sembarangan gitu loh. Apalagi kalau ketemu di tepokan tenis Bang. Wah, makin ngeri lagi. Nggak kebayang itu main tenis pula kawan itu ya kan. Iya, itu makanya saya bilang kembali lagi ketika itu yang disebutnya Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat PIPM, Pengawas Internal Pengaduan Masyarakat, dia lebih powerful. Dia bisa manggil pimpinan KPK kapan saja. Saya selalu ngambil contoh. Saya dengan Pak Agus pakai baju batik lengan pendek, ditegur, dipoto sama pengawas internal, Bapak nggak boleh kayak gitu. Karena peraturannya pakai baju batik lengan panjang. Konferensi pers. Jadi kita masuk ke detail-detail itu gitu. Nah sekarang ini kan enggak. Kita bisa lihat kemarin penjara dapat duit berapa miliar itu kan. Nah jadi sekali lagi Dewan Pengawas itu yang sekarang ini, saya mengatakan mereka sebenarnya apa yang mau diciptakan oleh mereka. Nah, dia bekerja atas apa, nilai apa? Karena tadi nilai itu yang dijadikan sasar, nggak sesuai dengan nilai kita ditegur gitu. Nah dulu itu yang saya berulang-ulang maaf kalau penonton ini Saud di mana-mana ngomongnya sama gitu. Ya sama. Dulu di KPK itu ada namanya nilai RI KPK. Selain 9 nilai tadi itu, ada yang namanya RI KPK. R itu religious,
Makanya kalau setiap Jumat teman yang Muslim pergi ke masjid di belakang, kami yang Kristen di ruang konferensi pers memuji Tuhan, kan gitu kan. R itu religius, paling tinggi gitu. Religius, integrity, RIKP, kepemimpinan, profesionalisme dan keadilan. Terus ada orang bilang, Pak Saud bisa-bisa aja bikin RIKPK. Enggak, itu value. Di Amerika juga begitu. FBI itu disingkat sama mereka fidelity, brave, integrity. Itu nilai. Jadi kalau di FBI orang takut-takut nggak boleh. Orang kita harus brave, harus berani gitu. Berintegritas gitu kan. Nah nilai itu sekarang di Dewan Pengawas itu ada, waktu itu ada RIKPK. Ini R-nya dibuang. I-nya naik ke atas, integrity. Menjadi ISKPK, integrity, sinergi, kepemimpinan, profesionalisme. Diubah. Iya kan? R-nya dibuang karena Saud udah Batak, Kristen, jadi Taliban di KPK. Kan aku dituduh Taliban ya kan? Iya kan KPK waktu itu dituduh jadi Taliban. Buang aja R-nya ini kacau ini orang ini katanya gitu. Ya kan? Jadi nggak perlu R itu. I-nya naik kata diganti S. S-nya itu sinergi. Lebih ngaco lagi, dia nggak ngerti sinergi itu apa. Mengembalikan salah satu pengawas, salah satu penyidik dikembalikan ke Polri, oleh Kapolri dibalikin lagi. Karena nggak izin. Itu nggak ngerti sinergi kan? Bahkan dia nggak ngerti apa yang dia tulis bro. Jadi ya sekarang kita tunggu aja sekarang ini dewan yang sekarang ini mereka bisa nggak menjalankan itu. Tadi kan main tenis, terus ada orang dapat tiket dari perusahaan yang kita sebut tadi itu ya kan. Nah jadi makanya ini yang menurut saya kembali lagi bagaimana sebenarnya organisasi itu bisa jalan dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Nilai itu sekarang sudah nggak ada Mas Islam. Itu yang sulit. Ya. Kalau KPK tidak lagi bisa memegang prinsipnya tadi Bang, lalu kemudian dia memposisikan diri sebagai agenda untuk diremot sama orang, lalu gimana kita berharap pemberantasan korupsi bisa terwujud Bang? Saya dapat beberapa catatan Bang dari beberapa senior termasuk Pak Mahfud MD. Saya juga podcast dengan Pak Abdullah Hemahua yang pernah jadi Dewan Penasehat di zaman Abang. Hitungan mereka kalau korupsi di sektor pertambangan tidak ada, rakyat Indonesia akan dapat gaji 20 juta minimal per bulan. Per orang. Kalau di sektor pertambangan doang Bang, belum yang lain nih. Belum bicara kelapa sawit, belum bicara ikan. Banyak sekali. Nah kalau kondisi KPK kayak hari ini misalnya, bebas manggil orang, nggak suka, ada orderan, bebas, kan kasihan orang Bang. Itu rakyat gimana ini? Itulah makanya kembali lagi, hukum yang pasti, hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, ini kan sebenarnya akademik ini. Bukan nalar-nalar biasa itu. Baru kemudian logika kita kan, argumentasi kita di dalam menjalankan hukum itu menjadi lebih penting. Nah, kalau kita belajar dari banyak-banyak negara bagaimana mereka bisa menyelesaikan pemberantasan korupsinya. Nggak ada juga, Amerika nggak tiba-tiba jadi kayak gini, nggak juga mereka tiba-tiba ke bulan, nggak juga kan. Iya kan? Ya artinya mereka juga bertahap gitu loh. Itulah yang kita coba waktu itu ketika Syria kemarin itu bubar negara itu. Syria bubar itu indeks persepsi korupsinya 13 itu. Kemarin pemimpinnya lari itu. Kita saat ini indeks persepsi korupsi kita 34. Jauh lebih tinggi dari Timur Leste 43 bro. Ya kan, Malaysia 50. Singapura 80, Amerika 67, nggak tinggi-tinggi amat Amerika. Hanya presidennya ngaco juga kan, 67 dia. Nah mereka juga itu bertahap. Itu sebabnya waktu tahun 98 kita rusuh-rusuh itu hampir bubar negeri kita. Itu indeks persepsi korupsi kita waktu itu sekitar 13 itu. 13. Jadi itu ukuran. Angka ini datang dari mana? Angka ini datang dari 13 institusi di dunia ini. Dengan background masing-masing, ada yang mempelajari Indonesia daya saingnya gimana. Dipelajarin, mereka bikin riset. Akhirnya Elon Musk mikir-mikir mau datang ke Indonesia. Dia datang kembali jual pulsa sama parabola ya kan. Ini saya dengar iPhone sudah mulai, mungkin sudah mulai baik, mulai dia percaya dengan pemerintahan sekarang. Waktu pemerintahan sebelumnya nggak jelas itu iPhone mau bikin apa. Nah, daya saing dari 13 institusi itu masing-masing pendekatannya. Cara melaksanakan demokrasi. Apa kaitannya dengan pemberantasan korupsi? Yes, ada hubungannya. Ini buktinya kasus yang terjadi sama Hasto ini.
Ini kan demokrasi sebenarnya. KPU-nya yang ngaco kan sebenarnya itu. KPU-nya ngaco kan. Terjadilah suap menyuap itu gitu kan. Jadi cara melaksanakan demokrasi kita itu dapatnya 25. Cara melaksanakan hukum dapatnya kita 24. Dirata-ratain semua. World Economic Forum, Political Economic Risk Konsultasi berpusat di Hong Kong kita kasih 29. Dirata-ratain itu dari 13 institusi itu kadang-kadang Transparansi Internasional hanya ngambil 8. Yang lain nggak diikutin gitu ya. Kadang-kadang 9. Tahun kemarin ada 8 institusi, keluarlah angka 34 itu. Itu sangat detail. Yang dinilai polisi, tiap hari beritanya kayak gini, ada hubungan parcok-parcok. Itu nanti orang luar ketawa gitu. Apaan itu parcok-parcok gitu loh. Orang lihat gitu loh. Polisi, tentara, pegawai negeri, hakim, jaksa, itu semua dinilai, keluarlah angka itu gitu. Nah sekarang pertanyaan tadi Mas Ilham, bagaimana kita bisa menegakkan ini semua? Ya saya bilang kita harus menyasar itu semua. Supaya kita dapat indeks persepsi korupsi yang baik. Kemudian siapa leadingnya? Presiden kan sekarang punya 3 instrumen untuk memberantas korupsi. KPK udah di bawah dia, oke, polisi di bawah dia, jaksa di bawah dia. Nah sekarang ini bagaimana? Apakah KPK ini sesuai undang-undang yang masih bisa koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan? Kan 3 di undang-undang kayak gitu, yang disebutnya sebagai trigger mechanism. Nah sekarang kan kebalik kan, ketua KPK yang mau ditangkap oleh jaksa, polisi kan, kebalik kan? Kasus Firly lah katakan gitu. Nah kebalik gitu loh. Jadi makanya saya bilang ini per hari ini menuju 100 hari Pak Prabowo kita masih menunggu juga supaya teamworknya betul-betul saya pikir biar aja Pak Prabowo di tempat yang sangat tinggi di posisi kaisar. Yang bawah ini yang berperang gitu. Pak Prabowo nggak usah bikin statement-statementnya yang bikin apa kayak gitu. Yang kontroversial kalau saran saya jangan. Biar aja orang-orang di bawah ini kerja. Kalau dia nggak benar panggil. Pakai aja second opinion gitu. Panggil aja orang-orang lain ya kan yang memungkinkan kalau nggak benar. Tapi memang pisau mata duanya itu bisa terjadi. Kalau nggak ngomong kan kita pingin menginspirasi rakyat juga dong. Presiden harus ngomong dong supaya orang berhenti korupsi. Cuman kita harus hati-hatinya di situ. Makanya Lee Kuan Yew dia pinter di situ. Ya kan? Dia hajar dulu, dia penjarain orang yang paling dia percayain di dalam mendirikan Singapura. Itu yang saya bilang di beberapa tempat, Pak Prabowo harus berani menjarakan orang yang paling dia percayain di partainya gitu. Wah itu orang pasti ngikut semua tuh. Ya itu yang terjadi sama Pak SBY dulu. Ya kita ingat besannya kayak gimana. Indeks persepsi korupsinya naik. Betul. Ya kan kita perbaiki deng dari 37, 34, 37, 38, 39, 40. Naik 40 kita berharap nanti bisa naik 50. Ya kan. Nanti naik terus. Karena indeks itu bukan kita yang nilai, orang lain yang menilai. Siapa itu yang dinilai? Banyak di riset sama mereka, sama dengan OCCRP kemarin itu kan. Orang kan ditanya, menurut kamu gimana Indonesia dari 1 sampai 10? 2. Kan? Ya kan susah kan? Karena kan disebutnya kan indeks persepsi korupsi kan. Ya, menurut kamu bagaimana cara polisi kerja 1 sampai 10? Ya kemarin masih kayak gini, ada mukulin orang, gebukin orang. Jadi gimana? Dikasih 4 namanya. Kan gitu, keluarlah angka itu. Jadi kalau nggak bisa marah juga karena mereka punya ukuran-ukuran internasional, filosofi sendiri, metode riset sendiri kan. Nggak bisa juga kita kemarin OCCRP dimarah-marahin, nggak juga. Yang benar evaluasi diri, Bang. Iya, evaluasi diri kan. Kan saya bilang tadi, kita untuk jadi PSD aja 200 responden aja udah jadi PSD kita kan. OCCRP itu 50.000 respondennya. Iya nggak? Emang itu orang gila semua itu. Nah, itu makanya saya bilang banyak model yang harus kita selesaikan bagaimana cara kita memberantas korupsi. Yang paling sulit kalau yang tadi saya bilang yang tadi itu kita nggak ikutin gitu. Itu mungkin Mas Ilham. Ya. Baik Bang. Abang kan 5 tahun di KPK itu Bang. 4 tahun. Waktu itu memang baru 4 tahun. Sekarang 5 tahun ya. Iya. Feeling Abang, berdasarkan feeling Abang nih Bang ya. Ahok ini bakal jadi tersangka nggak Bang? Kalau lihat dari periodisasinya kan gini ya, kalau dikaitkan dengan pasal 2 itu di luar time frame-nya. Karena kan dia bilang itu di luar periodenya dia kan. Di luar periode dia. Ya kan, bahkan itu ketahuannya di periode dia. Jadi dia kemungkinan bisa selamat dari pasal 2 dan 3. Dia tidak masuk dalam kebijakan itu gitu. Tapi bisa saja dia kenakan pasal yang lain. Dia tahu case-nya, kemudian itu tidak dilanjutin, sehingga kemudian dia berpotensi di pasal yang lain.
Apa itu? Pasal 5, pasal 12, pasal 5 dan seterusnya. Pasalnya itu adalah suap, gratifikasi, bisa jadi. Iya kan? Jadi bukan pasal, karena kan kalau di dalam kebijakan dia nggak mungkin, karena itu kejadiannya katanya di luar, dia belum di Pertamina waktu itu kan. Iya. Ya, jadi bisa jadi dia juga dikenakan tapi bukan di pasal 2 dan pasal 3-nya. Sebagaimana Karen yang disebut waktu itu kan. Tapi yang ketemu masalah itu bukan komisaris, Bang. Ya. Yang ketemu masalah itu adalah BPK. Ya, yang mana yang ketemu itu kan temuan BPK, Bang. Iya, Temuan BPK kan. Betul. Jadi kan hitung-hitungannya. Oke. Kan kerugian negara itu harus dihitung. Ya. Nah, yang menghitung itu memang selama ini kalau nggak BPK, BPKP. Walaupun sebenarnya KPK bisa ngitung sendiri. Itu dari dulu tuh saya selama di KPK tuh, ini kalau lama-lama ini BPK ngitung atau BPKP, kita ngitung sendiri aja deh. Ya kan, bila perlu kita bikin orang lain kan, supaya kalau lama kan kita udah punya pengalaman. Betul. Kasus BTS ngitungnya ngaco kan? Oke. Iya kan? Iya kan terkait kan malah kan? Iya. Hah? Ngikutin kan Mas Ilham? Iya, Bang. Kan itu seorang pimpinan nih. Jadi maksud saya temuan angka itu dihitung, baru kemudian setelah dihitung baru dilihat kebijakannya. Kalau kita pasal 2 pasal 3-nya. Walaupun sekali lagi sering terjadi, saya bikin kebijakan itu adalah pertimbangan bisnis. Oke. Dibilangnya business judgment rule. Pertimbangan bisnis, saya investasi, ternyata waktu saya beli harga gula tinggi, setelah mau saya jual harga gula turun. Kan rugi itu. Ya. Ya kan, itu kan ada yang hitung-hitungan nanti rugi negara itu karena apa? Karena business judgment rule. Ya, oke. Atau kemudian karena kebijakan kamu udah jelas, kamu dibilang sama tim, jangan beli gula, kita tunggu aja dulu. Tapi karena ngotot kamu beli juga tuh gula gitu misalnya gitu ya kan. Nah itu kan ada hitung-hitungan semua, makanya itulah yang disebutnya audit itu penting. Ya. Nah setelah ketemu memang negara rugi karena perbuatannya dia, ya, dan itu harus dihitung. BPK harus ngitung. Walaupun sebenarnya sekali lagi saya bilang sebaiknya memang kalau saat ini memang KPK itu lebih percaya kepada BPK dan BPKP. Ya, tapi kalau mau sebenarnya kita boleh ngitung sendiri. Itu siapa aja bisa. Kalau memang perlu di challenge sama auditor luar silakan, lebih bagus. Iya, betul. Yang penting kita udah ngitung dulu sehingga prosesnya bisa cepat. Jadi sekali lagi apa yang terjadi di dalam case ini di luar time frame-nya dia dalam kaitan tidak dikena di pasal 2 dan 3 yang kerugian negara. Oke. Dan kerugiannya dihitung oleh BPK atau BPKP. Tapi kalau kemudian dia tahu ada kerugian negara, terus dia berbuat sesuatu, atau kemudian case-nya gimana sehingga dia dapat atau kickback. ikut ambil manfaat. Iya. Oke. Nah itu beda. Nah itu yang disebutnya kickback tadi mungkin ya. Oke. Atau suap atau yang lain gitu, atau gratifikasi gitu ya. Oh. Mas Ilham. Jadi tidak ada kemungkinan misalnya ada agenda mentersangkakan Ahok dari pihak luar yang dieksekusi KPK, misalnya melalui pasal 56 itu, Bang. Ya, jadi artinya bisa saja kalau umpamanya mereka kan gini, kalau penyelidikan itu kan dimulai dari adanya 2 bukti. Ya kan? Ya, Nah, sementara ini memang dia diminta jadi saksi untuk kemudian menjelaskan, mungkin kita nggak tahu, tetapi yang di media yang kita baca adalah dia menjelaskan itu case muncul di era saya justru katanya gitu. Saya yang melihatnya. Jadi bisa jadi jangan-jangan Pak Ahok ini pelapornya memang bisa jadi kan. Oke. Bukan dia yang malah jadi ini apa namanya? Dia whistleblower-nya bisa jadi. Whistleblowing-nya dia yang membuka. Bisa jadi itu gitu. Atau mungkin kita nggak tahu penyidik punya hal lain yang memungkinkan dia justru mendapat sesuatu walaupun di luar dari time frame dia menjabat kan. Gitu kira-kira Mas Ilham. Ya. Terima kasih banyak, Bang. Kita sudah jelas, intinya kita ingin KPK tetap berjalan independen lagi. Kita berharap Pak Presiden mau mengembalikan undang-undang KPK seperti undang-undang itu yang paling keren. Yang kedua, KPK jangan jadi alat politik. Yes. Kasihan orang. Masa nggak suka panggil tersangka. Ya. Jangan gitu juga lah, Bang ya. Ya, itu yang sebenarnya itu yang paling ini loh ya. Itu yang paling sebenarnya ditakutkan dari awal. Makanya waktu KPK menjadi contoh waktu periode 1 sampai 5 lah katakan ya. Di periode 4 itu ada satu yang namanya apa yang disebut sebagai Jakarta Principle atau Jakarta Commitment. Jadi Badan Anti Korupsi Sedunia
itu berkumpul di Indonesia, itu ibarat sama dengan Palermo Convention. Palermo Convention itu adalah kejahatan antar negara, kriminal antar negara. Deklarasinya itu, konvensi itu dilahirkan di Palermo, karena Palermo itu tempat yang paling banyak mafianya di Italia. Nah, Jakarta komitmen waktu itu adalah organisasi anti korupsi sedunia berkumpul di Jakarta mengeluarkan komitmen yang intinya adalah bahwa harus independen, melindungi pekerjanya. Ada kata-kata itu. Ya kita tahu novel kena siram kayak begitu kan, ya kan? Sama dengan yang tadi kita bilang syarat ke-6 tadi itu. Nah, terus kemudian yang lain-lain organisasinya lah. Keluarlah Jakarta Komitmen itu atau Jakarta Principle itu, begini loh memberantas korupsi, badan-badan anti korupsi itu. Nah, itu kita jadi contoh. Jadi contoh Malaysia itu. Bro, saya dipanggil ke Malaysia. Dikasih satu penghargaan yang namanya Lifetime Achievement Anti-Corruption. Di Indonesia gue dikejar-kejar, beda kan. Dikasih penghargaan Lifetime Achievement. Jadi artinya negara lain tuh belajar dari kita memberantas korupsi. Iya kan? Mereka melihat bahwa ini bagus. Hong Kong juga sempat salut waktu itu. Karena kita niru Hong Kong juga waktu itu kan. Ribut dulu dengan polisi waktu itu Hong Kong kan. Diserbu tuh markas kan. Nah, jadi maksudnya adalah inilah yang penting itu memberantas korupsi itu dia harus naik gitu loh. Dan saya berharap memang sebenarnya teman-teman di organisasi pemuda, iya dong kan kalian yang mimpin ini, kami kan bentar lagi selesai udah kan. Kalian yang mimpin ke depan gitu. Jadi jangan main-main dengan anti korupsi ini. Ketika kita kemudian beranggapan baru bicara apa tadi? Mineral aja tadi udah bisa kita dapat sekian juta. Itu bukan main-main, itu ada hitung-hitungannya. Iya, betul. Para ahli bisa menghitung itu gitu. Sama dengan 300 triliun kerugian kemarin, itu secara teori itu ada hitungannya. Bukan karena nggak suka terus ahli IPB bisa ngeluarin kok kerugiannya 300 triliun. Ada hitungannya. Ada hitungannya. Ada, dan itu bisa ditanggungjawabkan secara ilmiah gitu kan. Nah, jadi sekali lagi bagaimana kita sebenarnya bisa menjadikan KPK yang bisa menjadi contoh. Kalau mau keren sebenarnya Pak Prabowo bikin perpu. Baru bikin undang-undang susah kan? Susah. Terus orang bilang, harus ke DPR lagi Pak, undang-undang. Perpu aja kembalikan undang-undang yang lama. Walaupun orang bilang gini, apaan Pak Saud, perpu itu syaratnya harus darurat. Sekarang ini darurat korupsi bro. Korupsi darurat. Betul. Iya kan itu politisasi segala macam itu sedang terjadi gitu kan. Betul Pak. Kasus yang lebih kecil dikejar-kejar, yang gede disimpan. Betul. Nah, itu kan jadi satu bukti bagi kita negeri ini sangat darurat. Presiden harus ngambil sikap gitu. Dan menurut saya kalau dengan perpu itu akan lebih keren. Tinggal kita jalanin, kita dukung sama-sama. Dan itu pasti peaceful gitu. Damai, nggak akan rusuh gitu. Ini yang bikin rusuh ini yang punya duit kan. Oligarki kita yang pas ya. ini semester 2 kita bicara nih. The next podcast kita bicara. Siap. Luar biasa Bang. Selain perpu Bang, apa saran Abang terhadap Pak Prabowo untuk memperkuat pertama posisi KPK, yang kedua supaya pemberantasan korupsi benar-benar dapat dirasakan lah di Republik ini? Ya, yang paling utama sebenarnya kalau memang mau ya, cara tadi itu Bro Ilham sebut soal audit tadi itu. Jadi di Republik ini nggak ada orang yang tidak boleh diaudit. Gimana Bang? Nggak ada yang tidak boleh diaudit. Semua boleh diaudit? Iya dong. Udah berkeluarga belum? Udah Bang. Diaudit kan sama istri? Iya. Pulang terlambat diaudit kan? Iya dong. Kita aja di rumah diaudit sama istri kita. Betul. Apalagi negara ini gitu. Iya kan? Mana aja si papa ini? Anak kita aja ngaudit kita kan? Pak sekali-sekali kayak makan di restoran Padang. Itu kan audit itu. Kritik gitu kan? Betul. Karena yang mau diambil kan situ kan kesejahteraan. Ya enggak? Masa di rumah terus pas sekali-sekali ke restoran Padang, itu bentuk audit gitu. Ya, kebijakan gitu ya, kebijakan di audit. Nah audit itu yang saya bilang, jangan sampai itulah akhirnya kita kembali yang tadi itu. Transparan itu kan audit kan. Ya. Akuntabel itu sesuai dong. Betul. Nggak bisa juga kita ujuk-ujuk kita maksain makan di restoran Padang. Atau ada anak kita pingin restoran Padang, yang satu pinginnya makan sate. Ya. Nah, itulah musyawarah. Tempat yang paling tinggi di tingkat wisdom itu kan musyawarah kan. Nggak ada ujuk-ujuk kebijakan. Akuntabel semuanya, direncanakan. Itulah kemudian ada sharing pengalaman, sharing ini. Gue udah lama ini nggak makan kikil, segala macam. Saya pengen sate.
saya nggak udah ini nih kok sampah di DKI. Saya kemarin dikirim oleh seseorang dari luar negeri, saya nggak sebut negaranya. Dia hanya ngirim foto begitu kumuhnya salah satu kali di Jakarta. Muka saya kayak ditonjok gitu sama dia tuh. Orang-orang luar negeri, profesor. Saya dalam hati saya, ngapain orang ini gitu. Kotornya setengah ampun. Kita bisa bayangkan di ibu kota ada seperti itu, coba. Nah itu kan sebenarnya penting yang audit tadi kan. Apa benar kita udah nggak punya uang lagi untuk bikin? Kalau dulu kan konsepnya saya berbayangnya DKI itu katanya bikin deep tunnel. Jadi semua dari selokan dari rumah kita itu tuh masuk ke bawah tanah, langsung pergi kemana gitu, lalu di sana disaring, baru dikeluarin gitu. Oh iya bagusnya begitu daripada bangun IKN sih kalau saya bilang itu kan audit gitu loh. Jangan marah juga kalau kita bicara IKN gitu. Ini kan kita pengen Jakarta lebih baik kan gitu ya. Betul. Jadi akuntabel, transparan, bebas dari konflik kepentingan. Bebas konflik ini yang susah bang. Ini yang berat. Bebas konflik kepentingan. Yes, itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Sri Mulyani sampai saat ini kita belum diakui di OECD. Negara-negara Eropa itu ada organisasi OECD kan. Sekarang kita mau masuk BRIC. BRIC yang lagi disebutin itu. OECD ini bicara konflik of interest. Makanya saya bilang, oh maunya di BRIC ya. Karena di OECD bicara konflik of interestnya berat gitu kan. Konflik of interest itu kan intinya itu loh. Bicara dirinya daripada bicara masyarakat. Nah, jadi selama itu belum dijalanin. Jadi saya hanya bisa mengarahkan kepada lagi kalau di pertanyaan dari Mas Ilham tadi. Pak Prabowo harus berani transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan. Terus kemudian mendorong pemberantasan korupsi dilakukan dengan fair. Enggak fair dong. Banyak yang harus dipanggil daripada sekedar manggil Ahok dan Hasto. Betul. Ya enggak, banyak yang banyak. Ya, masa kita tunjukin satu-satu bro? Importer jangan cuma Tom Lembong. Itu dia. Masa cuma satu ya enggak? Iya kan? Nah itu makanya disebut fairness. Melindungi orang-orang yang mendorong pemberantasan korupsi dan melindungi orang-orang yang melakukan pemberantasan korupsi, termasuk umpamanya podcast ini. Habis nanti di-share kemana-mana, jangan malah di ini kan. Betul. Harus di-share kan gitu. Contohnya gitu loh bro. Siap. Ya kira-kira gitu. Sahabat Muda Indonesia, luar biasa saran dari Bang Saud, seorang senior kita terhadap kita sendiri, terhadap pemerintah baru, bahwa korupsi itu tidak main-main. Ini adalah bencana nasional kalau saya bilang, karena ini mengancam kehidupan banyak orang terhadap kasus korupsi ini. Tidak boleh lembaga anti rasuah dijadikan tempat untuk membalas dendam-dendam politik tertentu. Itu tidak boleh itu. Kita ingin bangsa Indonesia selamat, negara selamat. Demikian Pemuda Indonesia. Bang Saud, salam pemuda dulu kita. Ya, apa itu salamnya? Speed, smart, solid. Speed, smart, solid. Wih, speed ini keren ini. Kecepatan ya? Cepat, cerdas, dan wah, itu intelijen itu. Pilot X100 disebutnya. Ya, oke, good. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Saud. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.